Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Pada pertemuan kali ini kami akan menjelaskan tentang masalah keikhlasan atau ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ikhlas ini sangat penting dalam diterimanya amal kita atau ibadah kita. Malah menurut ulama, amal tanpa keikhlasan ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bahasa Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Az-Zumar 11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin, yang artinya wallahu a'lam bimuradih. Qul, katakanlah wahai Muhammad, inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin, sesungguhnya aku diperintahkan untuk menyembah Allah dengan penuh keikhlasan kepadanya dalam menjalankan agama. Maka keikhlasan ini sangat penting, sangat menentukan dalam diterimanya amal ataupun ditolaknya amal. Jadi menjadi tolak ukur sangat penting keikhlasan ini. Karena menurut ulama, ibadah tanpa keikhlasan, nah itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kami akan membacakan ada tingkatan ikhlas, atau ikhlas itu dibagi menjadi 3. Lah ini diterangkan dalam kitab Nashaikhul Ibad karangan Imam Nawawi Al-Bantani dalam bab Al-Khumasi makolahnya nomor 17. Kalau halamannya halaman 33. Kami akan bacakan derajat ikhlas atau ikhlas itu ada tingkatannya, atau ikhlas itu ada 3 tingkatan. Nah ini dalam kitab Nashaikhul Ibad, dan juga dalam kitab Is'adur Rafiq juznya 2 halaman 4 juga dijelaskan, cuman hanya beda lafaz tapi sama artinya, yaitu bahwa ikhlas ini dibagi menjadi 3. Ya, kami akan membacakan yang ada dalam kitab Nashaikhul Ibad. Kita mulai pengajiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini ajma'in ya rabbal alamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'a'la maratibil ikhlasi
mongko utawi luweh luhur-luhure derajate ikhlas iku tasfiyatul amali bersihake amal an mulahadzatil khalqi saking kepentingane makhluk utawa penglirike makhluk bi alla yurida gambare yen to ora ngarepake sapa mukhlis bi ibadatihi kelawan ibadai mukhlis illam tithala amrillahi kecuali namung manut perintai Allah wal qiyamalan jumenengi utawa menegakkan bihaqqil ubudiyati kelawan hak kewajibane ubudiyah duna iqbalin nasi ora oleh nerimani menungso alaihi ing atase mukhlis bil mahabbati kelawan seneng wasana ilan ngalem wal mali lan bondo wa nahwi dzalika lan sepadane mengkono-mengkono mahabbah wasana wal mal. Jadi tingkatan yang pertama fa'a'la maratibil ikhlasi. Jadi tingkatan yang pertama ikhlas itu tasfiyatul amali. Jadi tingkatan yang paling pertama ikhlas itu atau tingkatan puncak, tingkatan yang paling baik atau tingkatan yang pertama ikhlas itu adalah tasfiyatul amali ala mulahadzatil khalqi, yaitu memurnikan amal dari kepentingan makhluk. Jadi entah itu kepingin di alam, kepingin dipuji atau kepingin apapun, ini tidak ada. Jadi tingkatan yang pertama ibadah itu hanya khusus untuk Allah. Makanya bi alla yurida bi ibadatihi illam tithala amrillahi wal qiyama bihaqqil ubudiyati. Jadi murni dalam beribadah itu hanya mengikuti perintah Allah dan juga menjalankan perintah Allah. Hanya itu, tidak ada tujuan lain. Jadi kepingin surga tidak, takut neraka tidak. Jadi murni untuk Allah, tidak kepingin apapun. Jadi dia beribadah hanya murni karena Allah, tidak ada embel-embel apapun. Jadi ibarat ada gelas putih dikasih air putih, putih, tidak ada campuran apapun. Tidak dikasih warna hitam, tidak dikasih warna biru, tidak dikasih warna apapun, putih. Jadi dalam beribadah murni khusus Allah. Jadi dalam beribadah hanya imtisali amrillah. Jadi hanya ikut perintah Allah. Karena Allah memerintahkan sholat misalkan, ya karena ikut perintah Allah. Tidak ada sholat nanti kepingin A, kepingin B, tidak ada sama sekali. Tidak ada tendensi selain hanya mengikuti perintah Allah. Jadi tidak ada misalkan kepingin surga, kepingin pahala, sama sekali tidak ada. Jadi dia beribadah murni karena mengikuti perintah Allah. Jadi Allah memerintahkan ibadah, dia ibadah. Dia memerintahkan Allah memerintahkan berdoa, dia berdoa. Tidak kepingin apapun dari amal ibadah itu. Nah ini tingkatan pertama. Maka bi alla yurida bi ibadatihi illam tisala amrillahi wal qiyama bihaqqil ubudiyah. Dia tidak mengharapkan apa-apa dari ibadahnya, mengharapkan sekali lagi mengharapkan surga atau takut neraka supaya dijauhkan dari neraka, tidak ada sama sekali. Jadi dia murni dalam beribadah kepada Allah, tidak mengharapkan apapun kecuali hanya mengikuti perintah Allah.
Karena Allah menyuruh ibadah, maka dia melaksanakan perintah Allah tanpa ada embel-embel apapun. Nah ini makanya illam tithala amrillahi wal qiyama bihuquqil ubudiyah duna iqbalin nasi alaihi bil mahabbah wassana'i wal mali wa nahwi dzalika. Jadi murni dalam beribadah tidak ada tendensi apapun kecuali hanya mengikuti perintah Allah. Jadi tidak ada urusan dengan manusia, entah itu kepingin dipuji, kepingin dicintai, misalkan rajin sholat tahajud, rajin sholat, rajin berjamaah dan lain sebagainya, supaya manusia senang atau di alam atau mendapatkan harta dan lain sebagainya, tidak ada sama sekali. Jadi dia murni dalam beribadah hanya mengikuti perintah Allah, titik. Jadi tidak ada tendensi yang lain. Nah ini ikhlas tingkatan yang pertama. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal martabatu utai martabat utawa tingkatan asania tukang nomor loro iku ayyak malah yento beramal sopo mukhlis lillahi krono Gusti Allah, liyuk tiyahu supaya yento aweh sopo Allah ing mukhlis al hududha ing piro-piro bagian al ukhrawiyatah kang bangsa akhirat kal ibadi kaya dene oleh ngeduwake Allah anin nari saking neraka wa idkhalihi lan oleh ngelbukake sapa Allah ing mukhlis al jannata ing swarga wa tan'imihi lan pira-pira kenikmatane swarga bi anwa'i maladhiha kelawan pira-pira wernane kelezatane swarga. Lah tingkatan yang kedua dari ikhlas itu ayya'mala lillahi. Jadi seseorang ini beramal tujuannya karena Allah. Jadi tingkatan yang kedua saya ulangi, orang beramal lillahi, tujuannya karena Allah. Liyu'tiyahu al-khududul ukhrawiyatah. Tapi dalam beribadah karena Allah itu dia mengharapkan supaya diberikan bagian akhirat. Jadi dia beribadah misalkan sholat, niatnya lillahi ta'ala, tidak ada niat yang lain. Nah, itu memang betul-betul lillahi ta'ala. Akan tetapi dalam beribadah itu dia mengharapkan supaya Allah ini memberikan bagian dari ibadahnya itu pahala atau bagian akhirat. Dicontohkan seperti kal ibadi aninar, seperti contoh ibadah itu punya tujuan supaya tidak dimasukkan ke neraka, atau supaya beribadah itu supaya dimasukkan ke surga. Nah itu, dan juga mendapatkan kenikmatan-kenikmatan surga. Nah ini adalah tingkatan yang kedua, bahwa dia beramal itu lillahi ta'ala, beramal karena Allah subhanahu wa ta'ala, akan tetapi ada keinginan bahwa ibadahnya itu supaya diberikan bagian akhirat, atau kepingin pahala dalam beribadah, atau kepingin supaya dijauhkan dari neraka atau tidak dimasukkan ke neraka dan lain sebagainya. Nah ini dinamakan ikhlas. Tetap kategori ikhlas, cuma tingkatannya yang kedua. Kalau yang pertama tadi beda, jadi dia beramal betul-betul karena Allah, tidak ada tendensi apapun, entah itu kepingin dimasukkan ke surga atau supaya dijauhkan dari api neraka dan lain sebagainya, tidak ada tendensi. Jadi betul-betul ibadahnya karena Allah.
Jadi tidak ada tujuan pahala, tidak ada tujuan pahala. Kepingin surga, tidak ada tujuan surga. Murni karena mengikuti perintah Allah. Itu ikhlas yang nomor satu. Lah kalau yang nomor dua ini, dia ikhlas dalam beribadah itu tujuannya untuk Allah, akan tetapi punya keinginan supaya Allah itu memberikan pahala, memberikan masuk surga atau dijauhkan dari neraka atau tidak dimasukkan ke neraka. Lah ini tetap ikhlas, tetap dapat pahala, cuman masuk kategori ikhlas yang nomor dua. Nah ini kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal martabatu utawi martabat utawa tingkatan as-salisatu kang nomor telu iku ayyamalah yento ngamal sopo mukhlis lillahi krono Allah liyu'tiyahu supaya ento aweh sopo Allah ing mukhlis aweh hadzon ing bagian dunyawiyan kang bangsa duniawi katausiatir rezeki kaya dene kajembaran rezeki wadaf'il mu'dhiyati lan nolak piro-piro perkara kang larakake wadaf'il mu'dhiyati lan nolak piro-piro perkara kang larakake. Lah sekarang ikhlas tingkatan yang nomor tiga. Jadi kalau tingkatan yang pertama tadi dijelaskan dalam beribadah murni tidak ada embel-embel apapun. Jadi murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak kepingin pahala, tidak kepingin surga, tidak kepingin dunia, pokoknya dia beribadah murni karena ikhlas lillahi ta'ala, karena mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa ada embel-embel apapun. Lah yang ikhlas yang kedua tetap dinamakan ikhlas, tapi tingkatan yang kedua yaitu dia dalam beribadah kepada Allah kepingin pahala, kepingin surga, kepingin dijauhkan dari neraka. Itu yang kedua. Lah kalau yang ketiga sekarang ayya'mala lillahi, yaitu beramal tujuannya lillahi, yaitu beramal karena Allah. Jadi beramal karena Allah liyu'tiyahu hadzan dunyawiyan, tapi ada tujuan supaya dalam beribadah itu Allah memberikan bagian dunyawiyan, bagian dari bagian dunia. Jadi bagian dari bagian dunia, seperti contoh katausiatir rizqi wa daf'il mu'dhiyati. Jadi seperti contoh supaya rezekinya ini banyak, usahanya lancar, bisnisnya lancar, jadi terpenuhi semuanya. Jadi dalam bisnis apapun terpenuhi semuanya. Wadaf'il mu'dhiyati, dan juga supaya tidak gagal dan lain sebagainya. Pokoknya tujuannya itu dunia. Lah ini tetap dinamakan ikhlas, cuman tingkatannya yang ketiga, yaitu dalam beribadah lillahi ta'ala, tujuannya karena Allah, akan tetapi dia dalam beribadah lillahi ta'ala itu punya tujuan supaya diberikan bagian dari dunia, seperti kepingin lancar rezeki, atau mungkin daf'il mu'dhiyati, menolak perkara-perkara yang menyakitkan seperti kegagalan dan lain sebagainya. Lah ini tingkatan yang ketiga. Jadi makanya tetap dinamakan ikhlas, akan tetapi keikhlasannya ini tingkatan yang nomor tiga. Jadi sekali lagi bahwa keikhlasan itu dibagi menjadi tiga, atau ada tiga tingkatan. Lah tiga-tiganya ini ya termasuk ikhlas, akan tetapi yang paling pokok, yang paling luhur tingkatannya adalah tingkatan pertama. Jadi makanya yang ketiga dia
dalam beribadah lillahi ta'ala cuman punya tujuan keduniawiaan, tetap itu dinamakan ikhlas. Akan tetapi keikhlasan yang tingkatannya nomor 3. Maka dicontohkan di sini kata usiati rezeki seperti contoh supaya rezekinya ini banyak, rezekinya lancar, bisnisnya lancar. Jadi misalkan dia tahajud, jadi punya keinginan dalam tahajud supaya rezekinya lancar, usahanya lancar. Dia rajin berdoa kepada Allah, berdoa tiap malam, punya tujuan supaya kalau rajin berdoa Allah memberikan kemuliaan, Allah memberikan rezeki yang banyak. Itu ya tetap ikhlas. Jadi dinamakan masih ikhlas, cuman tingkatannya ini yang ketiga. Jadi rajin misalkan sholat duha supaya rezekinya lancar banyak, tetap itu juga dinamakan keikhlasan. Akan tetapi tingkatannya ini nomor 3. Terusannya di sini wama utawi perkara, wama utawi perkara ada kang liyani apa mah, wama utawi perkara ada kang liyani apa mah dzalika ing mengkono-mengkono ayak malalillahi liyu'tiyahu hadza dunyawiyatan ila akhirih iku riyaun, iku riyaun jeneng riya, iku riyaun seneng riya madmumun kang den wodo utawa kang den celah. Lawama ada dzalika riyaun madmumun, la perkara-perkara atau ibadah-ibadah yang selain dari 3 yang dijelaskan tadi. Jadi ibadah-ibadah atau keikhlasan-keikhlasan atau pengharapan-pengharapan. Jadi misalkan beramal sesuatu tapi mengharapkan selain yang dari 3 tadi, itu dinamakan riyaun madmumun, itu dinamakan riya. Jadi bukan ikhlas lagi, tapi sudah dinamakan riya. Jadi contoh misalkan kalau ada orang beramal atau beribadah, niat tidak seperti yang dicontohkan di atas tadi. Jadi misalkan beramal kepingin dipuji supaya dinilai rajin, jadi belajar ilmu atau rajin cari ilmu supaya dinilai alim. Jadi misalkan bersedekah, jadi sodakoh supaya dapat suara dalam politik, misalkan entah itu pilihan lurah, pilihan bupati, gubernur atau presiden, dia ngasih sodako banyak, tapi niatnya supaya dapat suara. Nah ini masuk kategori riyaun madmumah, jadi masuk kategori riya atau pamer. Maka kata Imam Nawawi, wa ma'ada dzalika riyaun madmumun, jadi selain dari 3 tingkatan di atas, maka termasuk riya yang tercela. Nah ini makanya yang perlu difahami bahwa ikhlas itu ada tingkatan. Misalkan ada orang beribadah, dalam beribadah itu dia ikhlas lillahi ta'ala, akan tetapi punya keinginan yang lain. Contoh misalkan dia berdoa, dalam berdoa itu kepingin supaya usahanya berhasil, rezekinya banyak, itu boleh. Jadi beramal untuk mendapatkan sesuatu itu boleh, itu masuk kategori ikhlas. Akan tetapi tingkatan tadi ada 3. Yang kedua ya sama yang ketiga, ini bedanya. Kalau yang kedua ini untuk urusan akhirat, dalam beribadah kepingin pahala, tapi kalau yang tingkatan ketiga itu dalam beribadah kepingin dunia, hanya itu bedanya. Jadi makanya orang beribadah kepingin sesuatu itu boleh. Jadi kepingin pahala, misalkan kepingin surga, itu boleh. Makanya disinilah ada perbedaan antara orang zuhud dengan orang ma'rifat. Jadi kalau orang zuhud dalam beribadah kepada Allah itu menginginkan pahala, menginginkan surga.
Itu kalau orang zuhud. Jadi dalam kitab Nasoihul Ibad di awal-awal, jadi perbedaan antara orang zuhud dengan orang makrifat. Kalau orang zuhud beribadah kepada Allah itu karena mengharapkan pahala, mengharapkan surga. Itu orang zuhud. Apakah tidak boleh? Boleh. Juga masuk kategori ikhlas seperti yang dijelaskan tadi. Cuman kalau orang makrifat ini dalam beribadah tidak mengharapkan pahala, juga tidak takut neraka. Jadi tanpa ada embel-embel yang namanya kepingin surga, nggak ada bagi orang makrifat. Kenapa? Kalau orang makrifat itu dia yang diharapkan hanya Allah, bukan makhluknya Allah. Karena surga itu yang menciptakan Allah, maka makhluknya Allah surga itu. Maka bagi orang makrifat tidak mengejar apa yang diciptakan Allah seperti surga, tapi orang makrifat yang dikejar adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang makrifat itu dalam beribadah tidak ada tendensi apapun. Jadi dia betul-betul dalam ibadahnya itu karena cinta, yaitu karena mengikuti perintah Allah. Itu namanya beribadah karena cinta, tidak mengharapkan apapun, tapi hanya karena Allah yang memerintahkan. Karena Allah yang memerintahkan dia beribadah. Lah makanya kalau orang makrifat ini tingkatan ikhlasnya tingkatan yang nomor 1 tadi. Jadi dia dalam beribadah tidak mengejar surga, tidak kepingin pahala, tidak kepingin surga, akan tetapi kepingin langsung Allah. Jadi beribadah dia karena cinta kepada Allah, yaitu tadi tingkatan yang pertama, dalam beribadah hanya karena mengikuti perintah Allah. Lah kalau orang zuhud itu dalam beribadah, di dalam kitab Nasoihul Ibad, dalam beribadah masih mengharapkan pahala, masih mengharapkan surga, masih takut ke neraka. Itu orang zuhud. Maka disinilah perbedaan antara orang zuhud dan orang ma'rifat. Lah makanya di dalam kitab yang lain juga, yaitu dalam kitab Is'adur Rafiq, juznya juz 2, halamannya halaman 4, juga dijelaskan tentang masalah tingkatan yang namanya keikhlasan. Cuman beda lafaz, cuman artinya ya sama. Jadi wa marotibuhu salasun. Jadi tingkatan ikhlas ini di dalam kitab Is'adur Rafiq, tingkatan ikhlas ada 3. Yang pertama ulya, yang nomor 2 wusto, yang nomor 3 dunya. Jadi ulya itu artinya luhur, wusto itu artinya pertengahan, kalau dunia itu artinya rendah. Jadi dunia itu artinya rendah. Maka di sana disebutkan ulya wahiya ayya'mala lillahi wahdahu imtisalan li amrihi wa qiyaman bihaqqi ubudiyatihi. Jadi yang namanya ikhlas tingkatan yang pertama disebut ulya, yaitu beramal lillahi ta'ala wahdahu. Jadi memang beramal karena Allah semata, tidak ada embel-embel. Imtisalan li amrihi, karena hanya mengikuti perintah dari Allah. Lah yang kedua wa wusto, tingkatan ikhlas yang kedua wusto, wahya ayya'mala li sawabil akhirah, yaitu beribadah karena ada tujuan pahala akhirat, yaitu tadi kepingin surga, kepingin pahala supaya tidak dimasukkan ke neraka. Nah ini tetap masuk kategori ikhlas, cuman tingkatan yang nomor 3, ya yang nomor 2. Lah yang ketiga wa dunya wa hiya ayya'mala lil ikrami fid dunya wa salamati min afatiha. Lah tingkatan yang ketiga dari ikhlas itu adalah beramal lil ikrami fid dunya, supaya di dunia ini mulia, banyak harta, banyak pengikut, pokoknya yang lain-lain. Wassalamati min afatiha, dan juga selamat, tidak ada kendala dan lain sebagainya, lancar rezeki semuanya. Jadi dalam berdoa supaya sukses, supaya lancar rezeki, itu termasuk ikhlas, cuman tingkatannya yang nomor 3.
Nah, itu mungkin pengajian pada kali ini, mudah-mudahan kita jadi bertambah ilmu dan juga mudah-mudahan menjadi wasilah pahala kita semua karena kita tolabul ilmi atau mencari ilmu atau majelis ta'lim. Mudah-mudahan menjadi wasilah pahala bagi kita semua dan juga menjadi wasilah keberkahan kita semuanya, baik di dunia saat ini maupun di akhirat nanti. Amin Allahumma amin ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Usikum wa nafsi bitaqwallah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.